Maka dakwah kepada tauhid harus selalu ditegakkan. Dakwah kepada tauhid harus selalu diserukan agar umat tahu bahwa ini adalah hal yang terpenting dari agama mereka. Hal yang terpenting dari agama seluruh para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah. Hal yang terpenting yang ada dalam kitab Rabb mereka. Hal yang terpenting dari dakwah Rasul mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak sepelekan. Agar mengerti pentingnya, agar mereka mengerti pentingnya. Karena banyak orang yang tidak mengerti pentingnya. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki dalil yang ketiga dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di bawah judul Ad-Du'a'u ila syahadati la ilaha illallah, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Dan dalil yang ketiga itu kita bacakan, qol, berkata pengarang kitab, walahu ma'an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu an. Dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, berkata pada hari Khaybar. Hari Khaybar maksudnya hari di antara hari peperangan Khaybar yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Berkata Nabi SAW, la'u'tiyanna rayata ghadan, aku akan berikan bendera besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia pun Allah cintai dan Rasulullah SAW pun cinta kepadanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, dan Rasul pun mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan berikan kemenangan di atas tangannya. Maksudnya melalui dia Allah akan berikan kemenangan terhadap kaum yang sedang diperangi oleh kaum muslimin, yaitu Yahud yang ada di Khaybar. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, dan pada malam itu manusia, yaitu para sahabat, mulai berbincang-bincang di malam itu, siapa sebenarnya, siapa lelaki itu, siapa lelaki itu, dan siapa lelaki itu. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Mulai mereka mentakhmin, berbicara tentang masalah tersebut, gerangan siapa yang akan diberikan, mungkin fulan, mungkin fulan. Nabi tidak memberitahu siapa. Yadukuna lailatahum, mulai mereka mengira-ngira pada malam mereka itu, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera itu sebagai pemimpin panglima yang akan ditunjuk pada keesokan harinya. Falamma asbahu, maka tatkala mereka sudah sampai di pagi harinya, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi mereka sudah pergi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing mereka berharap diberikan bendera itu kepada mereka. Kenapa berharap? Ada sebuah hal yang luar biasa, rekomendasi bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih hebat daripada itu, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu mereka berharap, sangat berharap. Faqal, maka di pagi hari itu berkata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Dan ini kemuliaan yang besar untuk seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang alul bait, bahagian daripada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu saja, kesolehan yang direkomendasi
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah kepada beliau, kecintaan Rasulullah SAW kepada beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, dan pantas Ali bin Abi Thalib mendapatkan apa yang beliau dapatkan, dan kita wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Faqil, dikatakan kepada Nabi SAW, huwa yashtaki ainai, bahwa Ali sedang sakit matanya. Malam itu Ali radhiyallahu anhu matanya sakit. Dan Ali radhiyallahu taala anhu, wallahu taala ala, mungkin tidak berharap bahwa beliau lah yang akan ditunjuk, karena memang matanya sedang ada penyakit di matanya. Matanya sedang sakit. Qal fa ursilu ilaihi, berkata perawi, maka sahabat pun diperintahkan kepada Ali untuk didatangkan, fa utiya bih, maka didatangkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Nah, fabasaqa fi ainaihi wa da'alah, Nabi SAW kemudian mendoakan untuk Ali bin Abi Thalib dan meludah pada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Fabara'a, maka dengan izin Allah mata itu sembuh seketika. Dan inilah bahagian daripada mukjizat, dari mukjizat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja', maka langsung sembuh seolah-olah tidak menderita sakit apapun sebelumnya. Tak pernah ada rasa sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayah, maka Nabi SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera kepemimpinan pasukan untuk berperang melawan Yahudi Khaybar. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, umfudh ala rislik, berjalanlah perlahan menuju mereka, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau berada di halaman mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka untuk Islam, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan beritahu mereka tentang apa yang wajib atas mereka dalam hak Allah tabaraka wa ta'ala fihi, di dalam agama Islam itu ada hak Allah yang harus mereka tunaikan, dan hak Allah yang harus kita tunaikan adalah mengesahkan Allah, tauhid. Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan melalui Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa hak Allah adalah ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan satu apapun. Itulah hak Allah di dalam agama Islam. Dan di sini Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib berdakwah kepada tauhid, sampaikan kepada Yahudi Khaybar, mereka harus mentauhidkan Allah. Fawallahi, lalu Nabi mengatakan fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sekiranya Allah memberikan hidayah melaluimu seorang lelaki saja, satu orang lelaki, khairun laka min humrin na'am, lebih baik itu untukmu daripada unta merah. Dan unta merah adalah harta yang besar, harta yang mahal ya, di tengah orang Arab, harta yang langka dan harganya selangit. Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala memberi hidayah kepada seorang lelaki saja melalui engkau, itu jauh lebih hebat daripada unta merah. Dan sebagian ulama memaknakan unta merah ini adalah dunia dan seisinya.
dunia dan seluruh isinya. Sehingga maknanya, sekiranya ada orang dapat hidayah melaluimu, satu orang saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah.